Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون.
قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat di Masjid An-Nas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita memanjatkan pujian syukur atas limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, yang bila kita menghitungnya tidak mungkin kita menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, sesungguhnya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sehingga kewajiban kita adalah mensyukuri nikmatnya. Sebaliknya, tidak mensyukuri nikmatnya berarti kita kufur terhadap nikmat Allah. Dan kekufuran akan mendatangkan bencana atau musibah. Sebaliknya, kesyukuran akan mendatangkan tambahan nikmat kepada kita. Maka pada kesempatan yang baik ini, khatib berwasiat kepada diri dan kepada hadirin untuk mensyukuri nikmat Allah dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wasiat takwa ini Allah sampaikan dari zaman manusia yang pertama hingga saat ini, yang diwasiatkan oleh para nabi kepada umatnya. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali menjadi seorang muslim. Pesan ini juga hadirin dipesankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikuti perbuatan buruk yang pernah kalian lakukan dengan kebaikan, insya Allah keburukan itu akan terhapus dengan kebaikan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah kepada orang lain dengan akhlak yang baik. Khatib ingin menekankan wasiat ini, wasiat baginda Rasulullah kepada kita untuk bertakwa, untuk melakukan hasanah, dan untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Apa pentingnya, apa urgennya ketakwaan itu? Ketakwaan akan merawat kita hadirin menjadi orang yang selalu mendapatkan ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang yang bertakwa harus menunjukkan keimanannya, keimanan kepada yang gaib, keimanan kepada Allah, keimanan kepada yang real, yang nyata, iman kepada nabinya Allah, kitabnya Allah, dan seterusnya. Bahkan keimanan dibuktikan tidak hanya dengan membenarkan dalam hati kita, tetapi mampu kita buktikan dalam amaliyah kita, bahkan dalam urusan maliyah atau harta kita. Kita memberikan yang kita cintai dari harta kita. Kita melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, salat, zakat. Kemudian kita memenuhi apa yang terucap pada lisan kita dari janji yang pernah kita ucapkan. Itu adalah wujud daripada ketakwaan kita. Maka orang yang demikian akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, seperti tersurat di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang benar-benar bertakwa, maka Allah berikan jalan keluar
terhadap masalah yang dihadapinya. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, dan barang siapa bertawakal, Allah akan cukupi kebutuhannya. Ini janji Allah, hadirin. Janji Allah untuk mereka yang muttaqin, orang yang bertakwa, akan mendapatkan jalan terhadap masalahnya, akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak dia perkirakan. Bahkan kalau kita mampu bertawakal, Allah cukupi. Namun bila kita belum mendapatkan solusi terhadap masalah yang kita hadapi, belum mendapatkan rezeki yang kita harapkan, belum tercukupi kebutuhan kita, justru kita mesti mempertanyakan sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan ketakwaan kita ini bercampur, atau ketaatan kita bercampur dengan keriaan. Rukuk sujud tetapi nampak ria, rukuk sujud tetapi jauh dari kekhusyuan, rukuk dan sujud tetapi pikiran melalang buana. Sangat-sangat mungkin, sehingga tidak mampu mengantarkan kita benar-benar hadir atau menghadirkan Allah pada diri kita. Orang yang bertakwa itu orang yang mampu hadir di hadapan Allah, atau menghadirkan Allah pada dirinya, seakan kesadaran bahwasanya dia melihat Allah padahal tidak melihatnya. Justru Allah lah yang melihat kita, sehingga dalam keadaan apapun kita selalu mencari ridha dan rahmatnya Allah. Sehingga pesan baginda Rasulullah ketika menyampaikan bertakwalah kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun kalian berada. Pesannya adalah kapanpun, bagaimanapun, dimanapun, kita harus tetap menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perjalanannya, manusia terkadang melepaskan ketakwaan, terjerumus ke dalam kemaksiatan, lupa akan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, sehingga pesan Rasulullah berikutnya adalah ketika datang kesadaran, bahkan diperintahkan apabila kita lupa akan Allah, kita melakukan kemaksiatan, kemudian kita ingat Allah, kemudian mohon ampun kepada Allah, Allah cinta kepada orang-orang yang kembali kepada Allah. Maka sebaik-baik orang yang ingat kemudian kepada Allah adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, yaitu mengikuti perbuatan kemaksiatan yang pernah dilakukan. Karena setiap manusia punya perjalanan lika-liku kehidupan, punya waktu-waktu di mana jauh dari Allah. Maka ketika kembali kepada Allah, lakukanlah amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Paling tidak pesannya adalah perbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Dan paling indah lagi adalah taubatan nasuhan, taubat nasuha, benar-benar memohon ampun kepada Allah, berhenti dari kemaksiatan, kemudian menyesal, tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Bila ada hak-hak manusia yang pernah diambil, dia kembalikan. Kemudian istiqamah, berada dalam rangkaian untuk mencari rahmat dan ridhonya Allah, berupaya menjauhi murkanya Allah, berupaya menjauhi apa yang bisa mendatangkan laknatnya Allah. Berikutnya pesan baginda Rasulullah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sangat penting ini hadirin, berakhlak kepada orang lain dengan akhlak yang baik. Berakhlak diajarkan di dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah. Bagaimana kita berakhlak kepada orang tua kita, berakhlak kepada yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, berakhlak kepada kanan kiri kita, bahkan berakhlak kepada makhluk Allah yang lain. Artinya tidak membuat kerusakan di muka bumi. Itu pun bagian daripada akhlak Islam.
Maka daripada itu, ketika kita mampu melakukan 3 rangkaian ini, yakni menjaga ketakwaan dimanapun kita berada, kemudian menjadi orang yang selalu melakukan hasanah, artinya melakukan perbaikan-perbaikan yang ada pada diri kita dalam hal urusan amaliyah, ibadah dan seterusnya, serta memperhatikan akhlak kita, insya Allah kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Allah akan berikan kepada kita apa yang dijanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Allah pun berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Kemudian prinsip orang bertakwa adalah tawakal, yakni setelah dia berikhtiar menyandarkan kepada Allah, serahkan urusan kita kepada Allah. Maka orang yang demikian, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang benar-benar bertawakal, Allah berikan kecukupan di dalam kehidupannya. Mudah-mudahan khutbah ini bisa mengingatkan kita akan hakikat hidup kita. Kita mampu selalu merawat ketakwaan, sehingga datangilah masjid-masjid Allah, di mana di tempat itulah lebih banyak diwasiatkan tentang ketakwaan. Datanglah majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, karena disitulah kita diajarkan bagaimana kita berakhlak, bagaimana kita bisa memperbaiki diri. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk kepada kita ke jalan yang lurus penuh nikmat dan rahmat. Allah hindarkan kita dari murka dan laknatnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الدعاء اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين
وفي كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين. اللهم دمر أعداءك وأعداء المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.